Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'man bihiktafa wa ihtada wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, bersyukur tiada henti kita selalu kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan curahan hidayahnya kepada kita semuanya. Senantiasa kita dibimbing, diberikan ketabahan, keteguhan, kesabaran, keistiqomahan, sehingga kita bisa terus menjalani hidup ini dan mengisinya dengan berbagai macam amal kebajikan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, salah satu keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri bisa dimaknai malam kemuliaan. Karena memang malam ini mulia karena menjadikan malam yang dipilih untuk pertama kalinya diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih oleh seseorang. Lailatul Qadar juga dapat dimaknai sebagai malam penetapan dan pengaturan, sehingga dipahami bahwa malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Hal ini kita bisa merujuk kepada ayat Al-Quran, wa yufraqu fiha kullu amrin hakim. Malam yang penuh berkah, di mana dijelaskan atau ditetapkan segala urusan besar dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian Lailatul Qadar juga bisa dimaknai sebagai malam yang sempit. Kenapa pemahaman semacam ini muncul? Ini mengacu kepada ayat Al-Quran dalam surat Al-Qadar sendiri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh, dalam hal ini malaikat Jibril, yang dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dalam keterangan bahwa isi kolong langit ini penuh dengan malaikat yang mondar-mandir bolak-balik antara langit ke bumi untuk menyampaikan hajat-hajat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, Lailatul Qadar itu merupakan kekhasan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Nawawi dalam kitabnya Nihatatus Zain menyampaikan bahwa wahiyya min khususiyati hadhil ummah wa baqiyatun ila yaumil qiyamah, bahwa Lailatul Qadar itu adalah bagian dari kekhususan umat Nabi Muhammad dan dia akan tetap ada sampai hari kiamat. Lalu kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi? Para ulama memang berbeda pendapat tentang kapan itu akan terjadi ataupun turun. Para ulama mayoritas mengacu kepada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang salah satunya berkata, taharau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar. Kapan?
pada hari-hari ganjil di 10 hari akhir bulan Ramadan. Imam Syafi'i punya pendapat bahwa wahiyya munhasiratun fil asril akhir min Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu akan hadir ataupun turun hanya pada 10 hari akhir di bulan Ramadan. Sementara yang lain punya pandangan pada tanggal 21, pada tanggal 23, pada tanggal 27, dan tanggal-tanggal ganjil yang lainnya. Dan Ibnu Abbas berkata, annaha lailatus sabi wal ashrin, bahwa Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal ke-27 di bulan Ramadan. Wabil jumlah fahiya minal asraril lati yattali'ullahu 'alaiha may yasha'u min ibadih. Secara umum dapat dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah bagian dari rahasia Allah yang Allah sendiri yang akan menyampaikan dan memberikannya, menganugerahnya kepada siapa hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, memang setelah seseorang 20 hari melewati Ramadan, tentunya orang tersebut ataupun kita ataupun as-shaimin as-shaimat sudah merasakan lebih besar pengaruh puasa dalam relung jiwanya. Dia sudah mampu mengendalikan diri, emosi nafsunya, jiwanya sudah semakin bening, batinnya sudah semakin merasakan ketentraman, pikirannya sudah semakin jernih, spiritualitasnya sudah semakin sensitif dan peka, sehingga secara keseluruhan jiwanya sudah siap untuk kedatangan tamu yang agung ini. Memang setiap tamu yang agung ketika berkunjung kepada suatu tempat, suatu masyarakat, walaupun seluruh masyarakat itu berharap bisa bertemu langsung, bersalaman, bertatap muka, tetapi tidak semuanya punya kesempatan yang sama. Itulah gambarannya Lailatul Qadar itu. Dia akan menghampiri siapa yang memang sudah memiliki kesiapan spiritualitas berkat digodok, digembleng, diasah, diasuh jiwanya melalui tarbiyah Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kemuliaan Lailatul Qadar ini seperti digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang pertama dapat dipahami dari kata yang digunakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata ataupun pertanyaan dengan memilih istilah ungkapan wa ma adraka di dalam Al-Quran hanya digunakan untuk objek pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang agung, hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Banyak hal itu termasuk di dalamnya ada Al-Qadar. Kemudian lebih lanjut dijelaskan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 1 tahun itu 12 bulan, maka 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih. Yang hari-harinya, saat-saatnya itu diisi dengan berbagai macam kebaikan, amal, kemuliaan, dan sebagainya. Mungkin
sangat sedikit atau jarang atau tidak ditemukan kalau mau dikatakan orang yang dalam setiap detik, setiap menitnya diisi dengan berbagai macam kebajikan selama 83 tahun lebih. Maka begitu mulianya Lailatul Qadar itu sehingga siapapun yang melakukan kebajikan, beribadah, sholat, berzikir, baca Al-Quran pada malam itu yang bertepatan dengan hadirnya Lailatul Qadar itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada ibadah yang sudah dilaksanakannya selama 83 tahun. Ini memang satu kemuliaan yang hanya diberikan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam itu begitu singkatnya. Kata Imam An-Nawawi, wahya lahdzah latifah ala suratil barqil khatif, lakin tasirul lailah kulluha dzata fadlin li ajliha. Lailatul Qadar itu adalah satu momen yang sangat lembut, yang sangat singkat sekali. Seperti kilatan al-khatif. Lakin tasirul lailah kulluha dzati fadlin li ajliha, tetapi momen yang singkat yang begitu halus itu menjadikan seluruh malam pada malam hari itu memiliki kemuliaan karenanya. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, dengan kesiapan batin, ruang yang sudah kita siapkan, batin yang sudah terus kita usaha bersihkan dan jernihkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar ini. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 di akhir Ramadan ini adalah saat-saat yang potensial untuk kehadiran Lailatul Qadar tersebut. Atau secara umum di hari-hari 10 akhir di bulan Ramadan ini. Untuk itu mari kita terus hidupkan hari-hari akhir kita di bulan Ramadan ini dengan terus meningkatkan ibadah kepada Allah, lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan ruang, hidupkan spiritualitas kita untuk hadirnya nilai-nilai Rabbaniyah ke dalam jiwa ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.